Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Santi. Aku di sini lebih ke representatif dari sekolahnya. Jadi sebenarnya di Jadi Education itu kita ada beberapa SMA yang hari ini akan kita jelaskan itu adalah Meike High School. Nah, Meike High School ini letaknya itu di Tsukuba City, Ibaraki Prefecture. Jadi kalau misalnya di dalam peta, dia di daerah sini nih, agak ke bawah. Sebenarnya dia dekat dari Tokyo. Nah, jadi kalau misalnya datangnya dari mana? Dari Tokyo, bisa lewat Narita, bisa lewat Haneda, tapi disarankan sih lebih lewat Narita karena aksesnya lebih gampang. Dari situ tinggal naik train sampai ke Akibahara Stations. Lalu dari situ lanjut naik bus sampai ke depan sekolah. Nah, itu perjalanan sekitar dari Naritanya, dari Narita langsung itu sekitar 40 sampai 50 menit. Jadi sangat easy to access sebenarnya karena dekat dengan International Airport. Nah, Tsukuba City ini sendiri sebenarnya di Jepang itu terkenal sebagai prefecture yang khusus banyak researcher-nya. Jadi di sana tuh memang seperti kayak sekolah kayak kota pendidikan lah gitu karena banyak research institute sama university di situ. Nah, ini salah satunya JAXA. JAXA itu jadi kayak perusahaan kayak NASA tapi punyanya Jepang. Jadi di situ mereka rekrut astronot untuk dikirim ke luar angkasa gitu. Nah, si Meike High School ini sebenarnya adalah satu sister company, jadi kayak yayasan dari University of Tsukuba. Kalau misalnya University of Tsukuba itu, ini adalah universitas negara yang dimiliki oleh Tsukuba Prefecture. Nah, University of Tsukuba ini sendiri sebenarnya terkenal banget sih di Jepang juga sebagai universitas untuk para researcher gitu. Nah, Meike ini adalah sister yayasan ini ya, sisternya yang ada sekolah dari junior high school dan senior high school. Nah, Meike ini tuh foundernya di the Alumni Association of University of Tsukuba. Jadi para alumni yang sudah graduate dari Tsukuba University, mereka mendirikan yayasan ini. Nah, international student untuk di Meike ini cukup banyak juga, sekitar 10-15%. Meike ini juga terkenal para alumninya adalah salah satu yang jadi astronot. Ini namanya Akihiko Oshide. Dia ini juga alumninya Meike High School. Terus ada beberapa pemain top nasionalnya, rugby playersnya Jepang, writers, TV reporter. Jadi memang sudah banyak alumni yang sukses. Nah, ini panoramic view untuk lapangannya. Tadi aku bilang lapangan sportnya ini sebenarnya besar banget. Dan keseluruhan sekolahnya dari lensa Eagle Eyes ya, dari atas kurang lebih seperti ini. Jadi memang di satu kawasan. Ini tampak depannya beberapa fasilitasnya seperti tempat parkir sepeda, ini hall gedung utamanya. Nah, ini semua lukisan-lukisan yang ada dan art seni itu semuanya adalah hasil karya siswa. Jadi kalau misalnya di Meike itu biasanya mereka sudah diberikan isi kan. Nanti project untuk graduation-nya mau apa? Mereka bisa pilih dari arts, sports, yang kaligrafi itu juga bisa. Ini kantinnya, jadi kalau misalnya untuk international students, karena tinggalnya di dormitory, itu sudah termasuk 3 kali makan, jadi pagi, siang, malam mereka tinggal ke kantin untuk makan. Ini beberapa foto overview sekeliling kampusnya. Ini untuk gimnasium, dia ada 2 sih. Ada 2 hall, yang cukup gede. Ada juga swimming pool. Nah, yang membedakan Meike ini dengan sekolah SMA yang lain apa sih nih? Dia sebenarnya tuh terkenal dengan IB programnya. Jadi kalau misalnya ada beberapa affiliate di Indonesia sendiri, menurut aku IB program lagi
sedang naik daunnya karena gaya yang diajarkan juga berbeda dengan ini pada general pada umumnya. Tapi bisa juga untuk yang general course juga bisa. Jadi di general course ini mereka ada dua pilihan, antara mereka memang mau fokus di science. Jadi kalau misalnya science itu mereka di encourage untuk lebih banyak prakteknya gitu. Nah ini yang tadi aku bilang di SMA mereka akan sudah diarahkan untuk research project-nya ini mau apa, itu biasa dilakukan di senior tahun kedua dan mereka harus presentasi nanti. Apakah mereka ingin project-nya itu research sesuatu tentang science, ataupun mereka sukanya di art, jadi produce painting, ataupun art collection yang lain, ataupun beberapa opsi yang ada di sekolah. Nah, ini Super Science High School, mereka memang benar-benar difasilitasi untuk tidak hanya belajar secara teori, tapi prakteknya juga. Ini research project, seperti aku bilang, ada beberapa arts yang memang hasil karya siswa itu semuanya dipajang di sekolah. Nah, keunggulannya kalau misalnya sekolah di Jepang itu nggak hanya secara akademis, tapi setelah selesai kelas akademis, mereka tuh juga ada kegiatan sports lainnya. Jadi ini ada salah satu wajib ya, kalau misalnya cewek itu udah pasti harus ngambil kendo, itu praktisnya seminggu sekali, dan kalau cowok itu udah harus ada rutin. Kalau yang untuk lab-lab yang lain itu optional. Ini ada beberapa art class seperti kaligrafi juga ada. Ini semua hasil karya siswa. Nah ini sekolah di Jepang itu timetable-nya seperti apa sih kegiatan sehari-hari? Senin sampai Jumat mereka adalah jam sekolah. Jadi biasanya itu jam 8.50 mereka sudah calling time di sekolah. Biasanya sih karena dormitorinya itu seberang-seberangannya sama sekolah. Nah biasanya tuh murid tuh dari jam 8 sampai dengan jam 8.30 sudah jalan dari dormitori ke sekolah karena mereka bisa take breakfast-nya tuh di kantin sekolah. Nah habis dari kantin mereka masuk ke kelas. Satu pelajaran itu rata-rata 50 menit, ada break 10 menit di pertengahannya, kelas juga akan ada di kantin, lalu setelah selesai sekolah, mereka akan diajarkan untuk cleaning the school facility. Nah, bedanya sama di Indonesia, di Jepang itu sudah diajarkan untuk rasa kepemilikannya akan fasilitas yang dipakai gitu. Jadi mereka harus clean up the facilities. Nanti akan ada jadwal tiketnya lah ganti-gantian. Nah, setelah itu jam 4 ke atas, mereka biasa club activities. Jadi sesuai dengan klub yang wajib sama yang ada beberapa opsi yang sesuai dengan keinginan mereka. Setelah di atas itu udah bebas, mereka tinggal balik ke dormitory untuk lanjut belajar atau mungkin mau stay di library sekolah itu juga boleh. Nah, kalau untuk Sabtu Minggu, Sabtu biasanya kalau misalnya ada kegiatan klub, mereka akan ke sekolah untuk latihan. Adapun tidak, mereka bebas mau di dormitory ataupun mau exploring around the city. Cuman pada dasarnya Tsukuba City ini adalah kota yang kecil, bukan metropolitan kayak Tokyo. Jadi sebenarnya bagus sih untuk student di kota itu karena nggak akan ada banyak entertainment yang bisa membuat mereka tuh jadi hilang gitu dari fokus belajar sekolahnya. Ini ada beberapa list universitas top yang lulusan dari Meike ini banyak yang masuk ke universitas ini. Jadi ini sesuai dengan record dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Ini adalah top pilihan university. Kalau misalnya kayak muridnya bilang, oh saya nggak mau lanjut di Jepang, apakah masih bisa saya ngelanjutin ke luar Jepang dengan ijazah SMA yang saya punya? Itu bisa sekali karena ada juga beberapa lulusan yang tidak melanjutkan di Jepang, mereka overseas lagi. Nah, extracurricular activities yang di sekolah ini 60% itu adalah sporting. Jadi kayak rugby, kendo, judo, mechanical gymnastics, badminton, tenis, table tennis, swimming, soccer, baseball, dance, basketball, volleyball, itu semuanya ada karena dari fasilitas sekolahnya sendiri cukup memadai ya untuk memfasilitasi semua klub aktivitas itu. 40%-nya itu ada di luar sports.
seperti science, art, kaligrafi. Ada beberapa juga karya kaligrafi siswanya yang menang di level nasional. Jadi biasanya di Jepang itu kan juga ada kayak kompetisi antar sekolah gitu. Jadi karya-karya siswanya juga suka diikut sertakan. Ada musik juga ada, kayak tadi di video kan juga sempat lihat sebentar untuk ada yang bandnya, fotografi. Ini beberapa foto dari ini siswa SMA-nya. Aktivitasnya juga ada yang cultural exchange, dance. Nah, ini untuk international student terutama itu harus tinggal di dormitory sekolah. Di dormitory sekolah itu mereka akan mix dengan orang Jepang. Jadi satu kamar itu share berdua. Nah, jadi di sini anaknya juga akan terekspos ya dengan international cultural, berbagi kamar dengan murid yang lain. Mungkin sih akan beberapa yang misalnya anaknya terbiasa sendiri, nah mereka akan belajar untuk bersosialisasinya di sekolah. Di dormitory ini sudah termasuk 3 kali meals, itu semuanya di kantin yang adanya di sekolah ya. Jadi dormitory itu letaknya benar-benar di depan sekolah, jadi tinggal jalan 5 menit sudah sampai. Ini semua fasilitasnya ada, air condition, AC, wifi. Nah, sebenarnya private showering juga ada, cuman jumlahnya nggak banyak. Jadi mungkin kalau misalnya kan culture di Jepang tuh ada yang onsen kan, ofuro yang mandi atau berendam bersama. Mungkin kalau bisa bagi orang Indonesia yang belum pernah akan merasa risih gitu. Nah, itu ada opsi untuk private shower room juga. Ada washing machine juga, jadi mereka do laundry by themselves. Nah, ini paling beberapa violation of the law yang harus dijaga sebagai students ya. Jadi benar-benar dipantau oleh pihak sekolah dan juga dormitory. Jadi di sini anaknya benar-benar akan dibelajarkan mandiri. Biasanya lulusan dari Jepang sih akan berbeda sih dengan hasil lulusan Indonesia ya, terutama ya akan lebih mandiri. Nah, untuk sekolah, Meike ini sebenarnya ada 2 intake di April dan di Oktober untuk entrance ceremony-nya. Tapi sebenarnya secara akademis untuk Jepang itu sebenarnya di April. Nah, cuman untuk Meike ini ada di Oktober. Itu jadinya selama bulan Oktober sampai dengan April itu akan lebih dispesialkan untuk peningkatan belajar bahasa Jepangnya dulu, karena ketika sudah masuk di April itu pembelajaran dengan orang Jepang sebenarnya dalam bahasa Jepang gitu. Nah, persyaratannya apa sih gitu? Kalau misalnya memang interest untuk ini adalah kita akan ada written examination, matematik, English, sama Japanese. Japanese-nya ini tingkatnya masih basic sih, jadi nggak perlu khawatir. Terus interview anak bersama family-nya, karena sekolah juga pengen tahu ini tipe anak dan family-nya seperti apa, apakah benar family-nya mendukung keinginan anaknya untuk sekolah di Jepang. Oke, sekian presentasi kita hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, boleh contact us from Instagram. Kalau ada yang info lainnya juga akan kita update di Instagram. Thank you for joining. Bye-bye.